Shalom anak-anak yang hebat, yang pintar, anak-anak kelas 2. Bertemu kembali hari ini dengan Miss Wiwin dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Ya, anak-anak, hari ini kita masuk dalam pelajaran 5. Ya, kita belajar tentang tanggung jawabku di rumah. Ya, bahan Alkitab untuk pelajaran kita hari ini terdapat di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32. Yuk, anak-anak, sekarang kalian siapkan buku paket kalian. Siapkan alat tulis kalian. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan buka di halaman 55. Ya, di halaman 55 di bagian A, pengantar. Kita akan baca bersama-sama. Anak-anak semuanya baca dengan suara lantang, dengan suara keras. Yuk, kita baca bersama-sama. Sudahkah kamu melakukan tugasmu di rumah dengan baik? Apa saja tugas yang sudah kamu lakukan di rumah? Apakah kamu menyelesaikannya tanpa menunda-nunda? Jika kamu dapat melakukannya dengan baik, maka kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Aku senang sekali jika dapat menyelesaikan tugasku seperti merapikan buku pelajaran atau merapikan tempat tidurku. Yuk, anak-anak, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Baik anak-anak, kita akan masuk di bagian B, mendengarkan cerita. Di halaman 56. Tuhan Yesus bercerita tentang bagaimana sikap yang bertanggung jawab, yaitu cerita perumpamaan tentang 2 orang anak yang terdapat dalam kitab Matius 21 ayat 28 sampai 32. Anak-anak, kita lihat gambar berikut ini. Yesus sedang berbicara kepada banyak orang. Dalam kisah itu, Yesus menjelaskan bahwa ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ia pergi kepada anak sulungnya, dan dia menyuruh anaknya yang sulung itu untuk pergi dan bekerja di kebun anggurnya pada hari itu. Si anak dengan antusias segera menjawabnya dengan berkata, "Baik, Bapak." Tetapi ditunggu-tunggu oleh si bapak, ternyata si anak tidak pergi. Demikianlah kemudian si bapak pergi ke anak kedua atau anak bungsunya. Dia juga meminta kepada anak bungsunya untuk pergi dan bekerja di kebun anggurnya. Tetapi mula-mula si bungsu menolaknya. Tidak dijelaskan mengapa dia menolak. Mungkin dia sedang capek, mungkin dia memang tidak mau, atau dia ada keperluan lain. Intinya dia tidak mau pergi. Tapi kemudian dia merasa menyesal. Mungkin dia menyesal karena tidak mau menuruti perkataan orang tuanya. Lalu dia pun pergi ke kebun anggur untuk bekerja di sana. Anak-anak, di antara keduanya, si sulung dan si bungsu, menurut kalian, manakah anak yang melakukan tugasnya dengan baik? Manakah yang taat kepada orang tuanya? Manakah yang menjalankan kehendak ayahnya? Yang mana? Betul sekali, yang bungsu.
si anak bungsu. Sekalipun dia berkata, "Tidak mau, aku nggak mau pergi." Tapi akhirnya dia menyesal. "Ya, aku sudah berdosa kepada ayahku." Lalu dia pergi. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah melakukan tanggung jawab di rumah dengan baik? Sudah ya. Kalau belum, kita belajar bertanggung jawab. Ya. Apakah kalian sudah melakukan perintah orang tua dengan baik? Miss Wiwin berharap kalian semuanya anak-anak menjadi anak-anak yang taat, yang patuh, yang menyayangi, mengasihi, serta menjadi anak-anak kesayangan orang tua kita. Anak-anak, Tuhan Yesus menginginkan supaya anak-anak dapat menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Ya, kalian menjadi anak-anak yang dapat melakukan tugas di rumah dengan baik, melakukan setiap tugas dengan bertanggung jawab. Dalam Yesus, jadilah muridnya, bacalah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, tanda dan kuasanya, dialah pokok dan benar di para tinggal. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Ya, baik anak-anak. Kalian tadi sudah menyimak tentang cerita bagaimana sikap bertanggung jawab. Dan kita juga sudah bernyanyi, ya. Nah, sekarang kalian buka di halaman 58. Bagian C. Ayo mewarnai. Warnailah salah satu contoh sikap bertanggung jawab yang dapat kamu lakukan di rumah. Setelah itu, ceritakanlah apa yang dilakukan dalam gambar tersebut, ya. Jadi, anak-anak diminta untuk mewarnai gambar anak yang sedang merapikan tempat tidur, ya. Gambar ini belum diwarnai, kalian beri warna biar gambar ini terlihat indah, ya. Anak-anak, warnai yang rapi dan warnai yang bagus. Kita lanjutkan di halaman 59 bagian D. Mengingatkan tanggung jawab di rumah. Selain gambar sebelumnya, cobalah ingat kembali apa saja contoh sikap tanggung jawab yang dapat kamu lakukan di rumah dan tuliskan di dalam buah-buah apel di bawah ini. Ya, anak-anak, apa saja kegiatan
contoh sikap tanggung jawab yang dapat kalian lakukan di rumah. Ini adalah beberapa contoh sikap tanggung jawab yang dapat kalian lakukan di rumah. Menyiapkan buku pelajaran, ya. Salah satu tanggung jawab pribadi kalian setiap hari, siapkan buku pelajarannya sendiri, ya. Terus, membereskan mainan. Setelah kalian bermain, jangan dibiarin aja berantakan, tapi dibereskan. Dirapikan kembali ke tempatnya, ya. Itu adalah salah satu tanggung jawab kalian di rumah. Lalu, belajar. Tanggung jawab kalian belajar tanpa disuruh. Anak-anak, kalian harus sudah tahu bahwa tugas kalian adalah belajar. Jadi orang tua tidak harus berteriak-teriak untuk mengingatkan kalian belajar. Kalian harus sudah tahu belajar tanpa disuruh, belajar dengan baik. Lalu selanjutnya, membantu ibu cuci piring. Bagi kalian yang sudah bisa, ya, mencuci piring atau mungkin membereskan pekerjaan lain di rumah. Selanjutnya, menyiram bunga, membantu orang tua juga di rumah. Terus, memakai baju sendiri. Siapa yang sudah bisa memakai baju sendiri? Seharusnya kalian sudah bisa memakai baju sendiri, ya. Belajar mandiri. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh sikap bertanggung jawab di rumah yang dapat kalian lakukan. Kita lanjutkan di halaman 60 dan 61. Bagian E, kegiatan mingguan. Berikan tanda checklist dan tanda silang pada kolom hari setiap kegiatan yang kamu lakukan di rumah sebagai wujud tanggung jawab. Nanti kalian kerjakan dalam minggu ini, ya. Di situ sudah ada kolom kegiatan yang kita bisa lakukan, terus juga kolom hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti kalian beri checklist untuk sikap yang kalian lakukan dan berilah tanda silang untuk sikap yang tidak kamu lakukan di rumah. Setelah kalian selesai mengerjakan, mintalah tanda tangan dari orang tua kalian. Ya anak-anak ya, khusus tugas ini dikumpulkannya minggu depan. Ya. Ya, baik anak-anak, kita sudah belajar. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran kita hari ini dengan baik. Ya, Miss Wiwin mengingatkan kembali kepada anak-anak semua, ayo kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di rumah. Ya, lakukan setiap pekerjaanmu dengan baik. Seperti merapikan tempat tidur setelah kalian bangun pagi, merapikan, mengatur buku pelajaran, ya, belajar tanpa disuruh-suruh. Semua punya tanggung jawab yang hebat, ya, membantu orang tua di rumah, ya, dan banyak lagi tugas-tugas kalian di rumah lakukan dengan baik, ya, anak-anak. Miss yakin kalian semua bisa, kalian semua hebat, kalian semua dapat melakukannya dengan baik. Yuk, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Semua sikapnya yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ingatkan agar kami dapat melakukan setiap tanggung jawab kami di rumah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.